Kita sekarang udah berada di Ketekesu. Kita akan jalan-jalan di sini dan kita akan lihat-lihat ragam budaya di area sini. Tanah Toraja. Mungkin ada sebagian dari kalian yang pengen banget bisa menginjakan kaki di tanah yang kaya akan dunia magis, menyimpan kultur yang luar biasa. Kali ini saya berkesempatan untuk mengeksplor Tanah Toraja, suatu bucket list impian yang tidak pernah terfikirkan untuk sampai di tempat ini. Salah satu kampung tradisional yang tersembunyi dan berada di wilayah pegunungan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, apalagi kalau bukan kampung adat Ketekesu, yang merupakan salah satu dari warisan dunia UNESCO sebagai cagar budaya. Karena penduduknya yang sangat menghargai budaya maupun ajaran leluhur, bahkan usia di desa ini sudah diperkirakan mencapai 400 tahun. Dan uniknya lagi, desa adat Ketekesu ini tidak pernah mengalami perubahan sejak pertama kali berdiri. Wow. Rumah adat Tongkongan ini memiliki usia 300 tahun loh. Dan uniknya lagi, rumah Tongkongan ini berjajar rapi menghadap ke lubung padi yang berada di sisi timur. Ciri khas dari Tongkongan ini memiliki bangunan yang tidak menyatu dengan tanah. Pada bagian bawahnya seperti rumah panggung. Uniknya lagi, rumah Tongkongan ini memiliki ukiran yang cantik dan seluruhnya dihiasi dengan kepala kerbau. Desa ini merupakan saksi awal mula keberadaan masyarakat Tanah Toraja. Ketekesu telah dihuni para leluhur dengan bukti keberadaan pahatan serta peninggalan jejak kearifan lokal adanya keberadaan ratusan silam. Bicara soal hiasan tanduk kerbau asli yang menjadikan hiasan pada Tongkongan yang disusun secara vertikal, yang mengartikan bahwa yang empunya memiliki status sosial dan harta kekayaan yang tinggi. Semakin tinggi tanduk kerbau, maka semakin tinggi pula status sosial mereka. Pasalnya, saat mengadakan upacara kematian atau upacara Ramu Solo, keluarga empunya ini akan menyembelih banyak kerbau, tergantung dengan status sosialnya. Biasanya, orang dengan status sosial tinggi 24-100 ekor kerbau. Sementara untuk masyarakat biasa 8-50 kerbau loh. Tak hayal jika upacara kematian ini sebagai upacara termahal di dunia. Karena bisa menghabiskan biaya sampai 4-5 M loh. Sehingga membuat upacara Ramu Solo jarang digelar dalam hitungan hari setelah mendiang meninggal dunia. Sebab keluarga perlu menabung dan mempersiapkan upacara tersebut. Selagi keluarga mengumpulkan dana jenazah, mendiang akan disimpan dalam rumah keluarga. Itulah mengapa saat Ramu Solo digelar, tandanya keluarga mendiang akan berpisah seutuhnya. Dan jenazah yang bersangkutan akan dikubur di tebing atau tempat tinggi setelah disimpan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sejak ia wafat. Namun, sebelum saya ajak untuk melihat kuburan kuno di lubang tebing yang berusia ratusan tahun yang berada di belakang kompleks rumah Tongkongan ini, kita akan melewati jalan setapak yang menjual souvenir khas Toraja. Mampir dulu kali ya. Sekarang kita akan belanja. Kita akan masuk ke pasarnya sini. Kita akan cari pernak-pernik di sini. Selain memiliki ciri khas bangunan yang memiliki daya tarik tersendiri, ternyata kampung adat Ketekesu di Toraja ini juga terkenal sebagai penghasil kerajinannya. Bahkan hasil kerajinan berupa ukir, pahat, dan lukisan ini sudah kelas dunia loh. Salah satu kerajinannya yaitu Tau-Tau, merupakan sebuah patung yang biasa digunakan saat upacara pemakaman adat Toraja. Selain itu, para pengrajin juga dapat mengukir peti mati maupun rumah adat di Toraja ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pati ini.
sebuah rumah penyimpanan jenazah untuk satu keluarga. Dan di depannya ada patung yang menyimbolkan bahwa di dalamnya adalah sebuah kuburan. Patung tersebut dibuat mirip sekali dengan waktu dia hidup. Makam apa? Ya, makam orang yang apa? Sinilah, lihat sini. Hah? Tolong jelaskan Bapak. Meskipun saya dari Lamongan tapi saya bisa menjelaskan. Iya, sip. Tolong jelaskan ya Bapak. Nanti ke sana, nah itu ada lebih banyak makam lagi. Wih. Itu loh. Terus ini apa? Ini sama makam. Ini makam sesepuh. Iya, makamnya orang ini. Tuh, turut berduka cita. Itu orangnya masuk ke lubang itu. Pokoknya begitu. Iya. Dan yang ini juga termasuk patani juga, namun bedanya peti tersebut dibuat bundar yang menyimbolkan sebuah peti jenazah yang dikhususkan untuk keluarga bangsawan. Loh, lah apa ditakoi malah. Kita mau lanjut untuk jalan-jalan ke sana kok. Lebih banyak makam di sana. Kita akan lihat. Salah satu fakta menarik yang tidak bisa Anda jumpai di daerah lain yaitu terdapat kuburan kuno yang berada di dalam lubang tebing. Di sini ada banyak sekali patung, mungkin hampir 20 patung ada di sini. Ini mulai dari orang tua sampai anak kecil. Kita jalan-jalan lagi, Rin. Setelah melihat ini, ke atas yuk. Ke atas yuk. Rin, gimana kakimu, Rin? Setelah naik turun gunung, setelah itu naik lagi tangganya. Rin, kamu berani pegang kepala itu, Rin? Gak berani tapi cuma berani foto. Berani foto. Oh, oke. Tuh, juga ada beberapa tulang kepala manusia dan ada beberapa putung rokok. Mungkin ini sebagai penghormatan kali ya. Nuansa mistis akan terasa saat kalian berada di tempat ini. Karena ada banyak terdapat tulang belulang leluhur masyarakat Toraja yang dapat kalian lihat. Dan yang ini merupakan kuburan pertama kali orang Toraja, di mana di dalam tebing batu tersebut ada sebuah kotak untuk menyimpan mayat. Dan karena setiap tahun batu itu menipis, akhirnya dikeluarkan mayat tersebut dan disimpan di Patani, seperti yang kita lihat di belakang. Penduduk sekitar juga mempercayai bahwa tempat ini sebagai tempat berkumpulnya bagi leluhur, serta sanak saudara dan anggota keluarga yang sudah meninggal. Ini gimana, Rin, pengalaman kamu, Rin? Ke Toraja, lihat. Mungkin aku agak ke belakang ya, Rin. Gak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Kamu takut nggak, Rin? Gimana? Nah, ada banyak sekali makam ya, Rin. Kamu nggak takut, Rin? Enggak. Enggak. Gimana dengan budaya daerah sini? Rin, ada banyak sekali ya patung-patung di sana. Iya. Oh, sorry. Ada banyak sekali kepala manusia di sana. Kan beberapa apa ya namanya? Kayak peti gitu. Ditaruh di atas bawah sini. Di atas. Dan di sana udah nggak ada lagi. Udah full. Udah karena kita waktunya mepet, jadi kita mau foto-foto, habis itu kita balik ya. Bye-bye ya, Rin. Bye-bye dulu. Bye. Bye-bye. Kita balik ya, Rin. Iya. Yuk. Ada filosofi menarik yang saya dengar dari masyarakat Toraja. Kenapa mereka tidak menguburkan mayat di dalam tanah? Karena bagi mereka, mereka tidak ingin memasukkan sesuatu atau jasad yang mati ke dalam tanah sebagai sumber makanan mereka. Terlepas dari bagaimana filosofi yang mereka percaya, tempat ini bukan hanya sekedar bangunan unik dan indah, tapi jauh dari itu. Sebuah sejarah yang telah diukir dari ratusan lalu, yang memiliki adat dan istiadat budaya, yang menyimpan daya magis dalam kultur yang luar biasa. Dan gua penasaran, goresan sejarah apa lagi yang ada di tanah Toraja.